Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas mata pelajaran bisnis online, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang melacak dan mengukur ROI dari iklan online. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Umi Zaharani dari kelas 12 Bisnis Daring dan Pemasaran 3. Di sini saya juga akan menjelaskan beberapa hal mengenai ROI. Yang pertama, pengertian dari ROI. Yang kedua, kelebihan dari ROI. Yang ketiga, kelemahan dari ROI. Yang keempat, kegunaan analisis ROI. Yang kelima, manfaat perhitungan ROI. Yang keenam, cara menghitung ROI. Dan terakhir, ketujuh, contoh soal perhitungan ROI. Yang pertama, pengertian dari ROI. ROI atau Return on Investment atau ROR atau Rate of Return atau dalam bahasa Indonesia laba atas investasi atau tingkat pengembalian investasi adalah rasio uang yang diperoleh atau hilang pada suatu investasi relatif terhadap jumlah uang yang diinvestasikan. Sedangkan ROI menurut para ahli, menurut Munawir 2007, ROI merupakan bentuk dari rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang berasal dari keseluruhan dana pada aktiva yang digunakan untuk operasional perusahaan. Sedangkan menurut Harahap 2007, ROI merupakan rasio yang dapat menunjukkan persenan laba bersih yang diperoleh bila diukur dari modal pemilik. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ROI adalah ukuran atau besaran yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi sebuah investasi dibandingkan dengan biaya dan modal awal yang dikeluarkan, atau ROI disebut juga rasio laba bersih terhadap biaya yang Anda keluarkan untuk beriklan secara online. Dan biasanya ROI dinyatakan dalam bentuk persentase, bukan dalam nilai desimal. Namun, untuk menghitung ROI yang tinggi, tidak serta-merta dinilai efektif, karena diperlukan adanya perbandingan untuk menganalisis keefektifan tersebut. Pada intinya, untuk mengetahui profit dari suatu investasi, jangan hanya terfokus pada margin keuntungan yang didapat atas jasa atau produk yang dijual, tetapi Anda juga harus menghitung ROI secara akurat untuk mendapatkan keyakinan dan kepastian apakah bisnis yang Anda jalankan mampu berkembang sesuai rencana. Adapun kelebihan dari ROI. Yang pertama, ROI dapat dijadikan sebagai landasan pengambilan keputusan jika suatu perusahaan ingin melakukan ekspansi. Yang kedua, ROI digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan mendapatkan keuntungan dengan modal dan dana. Yang ketiga, ROI berkaitan dengan efisiensi penggunaan modal, efisiensi produk, dan efisiensi penjualan. Adapun kelemahan dari ROI antara lain. Pertama, kesulitan membandingkan ROI dari tiap perusahaan karena seringkali penerapan akuntansi perusahaan yang berbeda. Kedua, untuk membandingkan dua perusahaan atau lebih, tidak akan bisa mendapat hasil yang memuaskan jika hanya menggunakan ROI. Terakhir, untuk menghitung ROI yang tinggi dinilai tidak serta-merta efektif karena diperlukan adanya perbandingan untuk menganalisis keefektifan tersebut. Adapun kegunaan analisis ROI antara lain, pertama, sebagai salah satu kegunaan prinsipil yang sifatnya menyeluruh. Apabila perusahaan sudah menjalankan praktek akuntansi dengan baik, maka manajemen dengan menggunakan teknik analisis ROI dapat mengukur efisiensi penggunaan modal kerja, efisiensi produk, dan efisiensi penjualan. Kedua, apabila perusahaan dapat mempunyai data industri sehingga dapat diperoleh rasio industri, maka dengan analisis ROI dapat membandingkan efisiensi penggunaan modal perusahaannya dengan perusahaan sejenis sehingga dapat diketahui apakah perusahaannya berada di bawah, sama, atau di atas rata-ratanya. Ketiga, ROI berguna untuk keperluan kontrol, juga untuk perencanaan. Misalnya, ROI digunakan untuk dasar pengambilan keputusan jika perusahaan akan melakukan ekspansi. Yang keempat,
ROI dapat digunakan untuk mengukur efisiensi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh divisi atau bagian, yaitu dengan mengalokasikan semua biaya dan modal ke dalam bagian penting yang bersangkutan. Kegunaannya untuk dapat membandingkan efisiensi suatu bagian dengan bagian yang lain di dalam perusahaan yang bersangkutan. Dan terakhir, ROI digunakan untuk mengukur profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan oleh perusahaan dengan menggunakan sistem produk cost system yang baik. Modal dan biaya yang dapat dialokasikan ke berbagai produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan sehingga akan dihitung profitabilitas dari masing-masing produk. Adapun manfaat perhitungan ROI, pertama, membuat keputusan yang lebih tepat tentang jumlah anggaran dan tawaran sehingga Anda membelanjakan jumlah yang tepat untuk memenuhi sasaran bisnis. 2. Memahami iklan dan kata kunci yang sangat mempengaruhi laba Anda sehingga Anda dapat memfokuskan tenaga dan anggaran iklan Anda pada hal tersebut yang Anda yakini berpotensi menghasilkan keuntungan. 3. Mempelajari berapa banyak uang yang Anda hasilkan dengan beriklan bersama penyedia iklan. Anda dapat menggunakan ROI untuk membantu Anda memutuskan jumlah anggaran yang dibelanjakan. Contohnya, jika Anda mendapati bahwa kampanye tertentu menghasilkan ROI yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain, Anda dapat menerapkan anggaran yang lebih sedikit untuk kampanye yang tidak berkinerja baik. Anda juga dapat menggunakan informasi tersebut untuk mencoba meningkatkan kinerja dari kampanye yang kurang sukses. Cara menghitung ROI. Cara menghitung ROI adalah memasukkan data pendapatan dan biaya keseluruhan dengan formula seperti pada rumus. ROI sama dengan pendapatan dikurangi biaya keseluruhan dibagi biaya keseluruhan dikali 100%. Hitung laba bersih Anda terlebih dahulu dengan mengurangi biaya keseluruhan dari pendapatan iklan online yang Anda lakukan selama jangka waktu tertentu. Selanjutnya, bagilah laba bersih dengan biaya keseluruhan untuk mendapatkan ROI Anda selama jangka waktu tersebut. Contoh soal perhitungan ROI. Pertama, pada tanggal 25 Agustus 2021, PT Mentari melakukan promosi dengan menggunakan iklan online. Keuntungan yang didapat sebesar 25 juta. Biaya promosi sebesar 15 juta. Nah, berdasarkan keterangan di atas, hitunglah ROI yang diperoleh oleh PT Mentari. Penyelesaiannya, kita tulis dulu diketahui pendapatan atau keuntungan sama dengan 25 juta. Setelah itu, tulis biaya promosi 15 juta. Setelah ditanya ROI, jawab rumus ROI sama dengan pendapatan dikurangi biaya keseluruhan dibagi biaya keseluruhan dikali 100% sama dengan 25 juta dikurangi 15 juta dibagi 15 juta. Setelah itu dikali 100% sama dengan 24%. Jadi ROI dari PT Mentari adalah 24%. Soal yang kedua, jika perusahaan Pak Jaya menginvestasikan uang sebesar 10 juta, menghasilkan penjualan sebesar 15 juta, berarti memperoleh laba sebesar 5 juta. Berapakah ROI perusahaan Pak Jaya? Jawab, secara sederhana, perhitungan ROI dalam presentasi adalah sama dengan ROI 15 juta dikurangi 10 juta dibagi 10 juta dikali 100% sama dengan 50%. Dapat disimpulkan tingkat ROI-nya adalah sebesar 50%. Jadi, ROI dari perusahaan Pak Jaya adalah sebesar 50%. Itulah mengenai pengertian dari ROI dan beberapa komponennya. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat dan mudah dimengerti. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dalam penyampaian materi kali ini. Tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.